warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, metode targhib dan tarhib, ingin sedikit menjelaskan mengenai beberapa metode yang telah dijelaskan di minggu lalu, yakni ada metode Amsal, metode kisah Qur'ani, metode Ibrah Mau'izoh, metode targhib dan tarhib, dan metode sosiodrama. Tanpa berlama-lama, yuk mari simak videonya. Ini saya akan menjelaskan mengenai metode Amsal. Secara sederhananya, metode Amsal adalah menjelaskan makna yang abstrak kepada makna yang lebih konkret atau mudah untuk dipahami oleh akal sehat. Sejarahnya, yang mempelopori metode ini adalah Syekh Abdurrahman Muhammad bin Husain An-Naisaburi pada tahun 104 Hijriah. Karakteristiknya itu digunakan kepada pembelajaran fikih, bagaimana caranya kita sebagai guru mendorong para peserta didik untuk bisa menjelaskan atau bisa memahami makna dari pelajaran fikih tersebut. Contoh implementasinya seperti kita guru PAI memberikan instruksi kepada para peserta didik untuk memahami makna dari zakat, agar si peserta didik memahami secara maknawi dan bahkan untuk bisa mengimplementasikan dari makna tersebut agar si murid bisa senang untuk berzakat. Baik, langsung saja kita ke pembahasan, yaitu metode kisah Qur'ani. Secara definisi, metode kisah Qur'ani adalah cara untuk mengajar dengan cara bercerita yang berdasarkan Al-Quran. Nah, teori metode kisah Qur'ani sudah jelas itu berlandasan Al-Quran. Nah, cara pengimplementasian metode ini, yang pertama, guru menyiapkan bahan cerita yang disampaikan kepada siswa-siswinya. Yang kedua, guru menyiapkan bahan pokok ajar. Dan yang ketiga, metode ini digunakan untuk pendidikan agama Islam. Dan yang terakhir ada evaluasi. Jadi kesimpulannya, metode kisah Qur'ani adalah sebuah bahan untuk mengajar dengan cara bercerita yang berdasarkan Al-Quran. Nah, tujuan dari metode ini yaitu untuk meningkatkan akhlak atau moral melalui tontonan atau kisah cerita yang berdasarkan Al-Quran. Lalu kelebihan kisah Quran ini yang pertama yaitu menarik dan menyenangkan untuk siswa mempelajarinya. Lalu yang kedua yaitu mempermudah pemahaman bagi siswa. Lalu selanjutnya kekurangan yaitu yang pertama ketepatan pemilihan kisah lalu yang kedua yaitu keterampilan menceritakannya. Untuk karakteristiknya yaitu yang pertama yaitu menggunakan Al-Quran untuk pendidikan. Lalu yang kedua yaitu membuat siswa termotivasi. Lalu yang ketiga yaitu membangun karakteristik yang terpuji. Metode Ibrah Mau'izah. Metode Ibrah Mau'izah disebut sebagai metode nasihat. Ibrah adalah cara untuk mengambil pelajaran dari pengalaman atau peristiwa yang terjadi di masa lampau melalui suatu proses berpikir secara mendalam, sehingga dapat menimbulkan kesadaran terhadap diri seseorang. Sedangkan Mau'izah yaitu cara penyampaian materi menggunakan tutur kata yang berisi nasihat. Ada dua teori dalam metode ini. Yang pertama, dasar penerapan metode Ibrah yang dijelaskan pada Quran surat An-Nahl ayat 125, dan ada dasar penerapan metode Mau'izah yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 dan Quran surat Al-Ankabut ayat 64. Cara mengimplementasikan metode tersebut, yang pertama ada pemahaman siswa, yang kedua ada pembuatan kata-kata bijak, yang ketiga pengambilan hikmah, yang keempat pengungkapan hikmah, dan yang terakhir pengulangan dan pengingat. Selanjutnya, karakteristik pada metode Ibrah Mau'izah adalah metode yang sering digunakan dalam pelajaran PAI yang mampu diimplementasikan sesuai karakter peserta didik. Selanjutnya, kelebihan. Metode dapat menyampaikan bahan ajar yang banyak dalam waktu yang singkat. Yang terakhir ada kekurangan. Sulit memahami pemahaman peserta didik terhadap materi. Metode targhib dan targhib. Definisi metode targhib dan tarhib adalah dua pendekatan yang digunakan dalam pendidikan Islam untuk mempengaruhi perilaku dan sikap peserta didik. Teori sejarah, metode ini didasarkan pada Al-Quran dan bertujuan untuk membuat anak didik tertarik pada pendidikan kesenangan akhirat.
Penemu metode targhib dan targhib adalah ajaran Islam. Metode ini didasarkan pada Al-Quran. Tahunnya metode targhib dan targhib telah dimulai sejak tahun 1946. Metode ini diperkenalkan oleh Abdurrahman Al-Ahlawi, guru besar tarbiyah pada Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Implementasi targhib memberikan apresiasi kepada siswa yang baik. Targhib apabila siswa yang menyimpang diberikan ganjaran dan menyuruh siswa hafalan surat-surat. Kekurangan dari metode targhib dan tarhib. Kelebihan dari metode tarhib ialah siswa lebih semangat dalam belajar. Lalu kelebihan dari metode tarhib ialah siswa menjadi lebih hati-hati dalam melakukan sesuatu. Kekurangan dari metode tarhib ialah ketidakpastian imbalan yang beberapa siswa bergantung pada hal itu. Lalu kekurangan dari metode tarhib ialah potensi ketakutan berlebihan akan ancaman yang terlalu banyak. Selanjutnya, karakteristik dari metode tarhib yaitu dapat mendorong perbuatan baik dengan menekankan pahala dan kebaikan sebagai imbalan. Lalu karakteristik dari metode tarhib yaitu menekankan ancaman atau hukuman sebagai akibat dari perbuatan buruk. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode ini dalam pembelajaran dapat menjadi sebuah alat yang efektif untuk memotivasi siswa dalam belajar dan mengembangkan karakter yang baik, namun dengan tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan siswa. Metode sosiodrama adalah cara menyajikan bahan pelajaran dengan mempertunjukkan dan mempercontohkan cara tingkah laku dalam hubungan sosial. Metode sosiodrama juga bisa dikatakan sebuah metode yang melibatkan interaksi antara dua orang atau lebih tentang suatu topik atau situasi dengan melakukan perannya masing-masing sesuai dengan tokoh yang dilakoninya. Metode ini dikembangkan oleh Jacob Larry Moreno pada abad ke-20. Adapun implementasi dari metode ini yaitu dimulai dari menentukan masalahnya dulu, kemudian dibentuk situasi dan karakternya, kemudian mengarahkan pemainnya itu siapa saja, dan para pemain tersebut memahami perannya masing-masing. Selanjutnya kita bisa mengarahkan atau memotong dan mendiskusikan dan juga menganalisis peran. Adapun kelebihan dari metode ini yaitu dapat mengembangkan kreativitas siswa, juga menumbuhkan bakat siswa dalam memainkan sebuah drama. Adapun kekurangannya dari metode ini yaitu karena ini memainkan sebuah drama, maka dibutuhkan waktu yang relatif panjang dan tidak semua mapel ini dapat disajikan melalui metode ini. Hanya mapel-mapel tertentu seperti mapel sejarah, PKN, dan sebagainya. Dan selanjutnya juga kekurangannya ada beberapa siswa ada yang merasa malu untuk memerankan suatu adegan tertentu. Cukup sekian materi yang disampaikan oleh kelompok kami. Perlu diingat bahwasanya tidak ada sebuah metode yang dikatakan paling baik, karena setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tergantung pada tujuan pembelajaran, materi yang diajarkan, dan juga karakteristik peserta didiknya. Jadi bukan seberapa banyak kita menggunakan metode, tetapi seberapa tepat kita menggunakan metode tersebut pada kebutuhan dan kondisi peserta didiknya. Dan alangkah baiknya kita mengkombinasikan beberapa metode agar pembelajaran berlangsung lebih interaktif dan juga lebih menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.